magnet. Sesuai dengan tema umum dari pembelajaran semester 2 ini tentang elektromagnet listrik dan magnet. Oke, saya akan mulai tentang magnet, medan magnet. Sebelumnya magnet sendiri, kalau dilihat ya, pertama kali dia ditemukan di sekitar Yunani. Ada batu-batuan yang ternyata dia bisa saling menarik besi atau ya saling menolak. Nah, ini daerah dulu ditemukannya itu disebut ya mungkin namanya ada magnet-magnetnya, jadi ya akhirnya kita sebut itu sebagai magnet. Kemudian ada beberapa sifat magnet yang perlu kita ingat. Sifat magnet itu salah satu yang paling penting itu tidak ada monopol. Tidak ada monopol. Monopol magnet. Jadi kalau misalnya kemarin kita lihat listrik itu dia memiliki muatan positif dan muatan negatif. Ini kalau listrik, ini yang disebut sebagai monopol. Jadi satunya positif, satu lagi negatif. Tapi kalau magnet, dia akan selalu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Ini magnet. Kalau listrik itu bisa kita pecah, muatan positif masing-masing, muatan negatif masing-masing. Kalau magnet itu tidak akan bisa kita pecah. Magnet ini, kalau misalnya saya punya magnet sepanjang ini, kemudian saya pecah dua di sini, maka pecahan yang ini, dia akan kembali memiliki kutub utara dan kutub selatan. Kemudian kalau ini saya pecah lagi, pecahannya ini akan tetap memiliki kutub utara dan selatan. Kalau saya pecah sampai kecil sekali, saya pecah terus sampai sangat kecil, dia tetap akan memiliki kutub utara dan selatan. Jadi ya ini magnet ini selalu terdiri dari dipol magnet. Selalu memiliki kutub utara dan selatan. Walaupun dipecah sekecil apapun, ya dia tetap setia, tetap ada kutub utara dan selatan. Tidak akan terpisah antara utara dan selatan. Tidak akan terpisah dua kutub ini. Tetap ada pada magnet. Ini ciri magnet yang perlu kita ketahui, perlu kita ingat. Ini berarti magnet itu dia selalu terdiri dari kutub utara dan kutub selatan. Tidak ada yang namanya monopol magnet. Oke ya, itu poin pertama yang perlu diingat. Kemudian selanjutnya, magnet juga sama seperti halnya listrik. Dua kutub magnet yang saling berlawanan, saya dekatkan utara dan selatan, maka dia akan saling tarik-menarik. Sedangkan dua kutub yang sama, misalnya utara dan utara, ya dia akan saling tolak-menolak. Ini tarik-menarik, sama seperti halnya muatan positif dan negatif, yang ini tolak-menolak. Oke ya, itu yang kedua yang perlu diingat. Nah, kemudian satu lagi, yang ketiga, arah medan magnet. Arah medan magnet, kalau dianalogikan kemarin sama dengan arah medan listrik. Medan listrik itu keluar dari kutub yang positif. Kalau medan magnet, dia keluar dari kutub
utara dan masuk ke kutub selatan. Kalau medan listrik keluar dari muatan yang positif, kemudian masuk ke muatan yang negatif. Kalau ini dia keluar dari kutub utara, sini, kemudian dia masuk ke kutub selatan. Oh ya. Jadi ada minimal tiga ini yang perlu kita ingat terkait dengan magnet. Yang pertama, magnet itu selalu terdiri dari pasangan kutub utara dan selatan. Dia tidak pernah sendirian, selalu terdiri dari kutub utara dan selatan. Beda dengan listrik yang dia dikatakan memiliki monopol satu kutub atau satu jenis, bisa positif saja, bisa negatif saja. Tapi kalau magnet, dia selalu berpasangan antara utara dan selatan. Kalau tadi kita punya batang yang seperti ini, kita pecah, berharap ini terpisah utara dan selatannya, ternyata kita akan dapati walaupun menjadi lebih kecil, tetap utara ini memiliki pasangan yang selatan. Jadi itu yang pertama, magnet itu selalu berpasangan antara utara dan selatan. Tidak ada monopol magnet. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat kutub utara dan selatan akan tarik-menarik, jadi tidak ada, jadi kutub yang berbeda akan saling tarik-menarik, sedangkan kutub yang sama akan tolak-menolak. Sama seperti muatan listrik. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat arah medan magnet, ya dia akan keluar dari kutub utara menuju kutub selatan. Kalau kita punya magnet yang U misalnya, ini utara selatan, ya kita akan lihat bahwa arah medan magnetnya itu seperti ini. Atau sama aja kalau kita punya magnet, ada juga magnet yang seperti ini, C misalnya seperti C. Kalau ini utara, ini selatan, ya arah medan magnetnya akan keluar dari utara menuju selatan. Kayak itu 3 hal terkait dengan magnet. Nah, sekarang yang ingin kita lihat itu adalah medan magnetnya. Oke, sampai sini oke ya. Sekarang bagaimana cara mencari medan magnet? Medan magnet itu kalau medan listrik dilambangkan dengan E, vektor, medan magnet dengan B, ini juga vektor. Kalau untuk mencari medan listrik, kalau misalnya kita ingin mencari medan listrik, apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan itu adalah menyimpan sebuah muatan uji. Kalau di sini ada sebuah muatan, kemudian kita ingin mencari medan listrik di sekelilingnya sini. Maka yang perlu dilakukan itu adalah menyimpan sebuah muatan lagi, yang biasa disebut muatan uji, yang kita sudah tahu berapa nilai muatannya. Kemudian nanti kita ukur berapa gaya listrik yang dialami oleh muatan uji ini. Misalnya ini positif, maka akan ada gaya listrik, gaya elektrostatis atau gaya Coulomb. Ini kita ukur gayanya, maka kita akan dapatkan berapa muatannya, berapa medannya. Ini adalah F dibagi dengan Q. Ini cara untuk mendapatkan medan listrik dengan menyimpan muatan uji di posisi yang kita ingin tahu di mana medan listriknya, kemudian diukur berapa gayanya. Bagaimana dengan medan magnet? Kalau untuk medan magnet, yang dilakukan itu adalah kita menembakkan muatan listrik Q misalnya dengan kecepatan V.
melalui titik yang kita ingin ketahui. Misalnya kita ingin tahu medan magnet di titik ini. Maka yang perlu kita lakukan adalah menembakkan muatan Q yang sudah kita tahu melewati titik-titik melewati titik yang ingin kita tahu berapa medan magnetnya. Ini dengan kecepatan V. Nah, ini yang dulu dilakukan, divariasikan kecepatannya, divariasikan besar muatannya. Kemudian akhirnya didapatkan beberapa hal. Yang didapatkan itu pertama jika partikel berkecepatan V, V ini kecepatannya, berada searah dengan medan magnetnya, maka gaya magnetnya itu adalah 0. Jadi jika V searah medan magnetnya, maka gaya magnetnya ini sama dengan 0. Ini yang didapatkan dari percobaan ini. Kemudian yang kedua, besar gaya magnet ini, dia selalu proporsional dengan besar V sin sebuah sudut. Ini adalah sudut antara kecepatan dengan disebut sebagai zero force axis dari gaya magnetnya. Nah, dari semua ini kemudian dirangkum dan didapatkan rumusan bahwa gaya magnet ini dia sama dengan Q dari ini ya, V searah B, maka ini VB sama dengan 0, maka ini adalah perkalian silang, perkalian vektor perkalian silang. Kalau ini searah berarti kan sudutnya sama dengan 0 atau 180 berlawanan arah. Tapi kalau yang searah 0, maka yang menghasilkan ini adalah perkalian sin 0. Sin 0 itu adalah 0. Maka ini adalah perkalian vektor antara V kali B. Ini persamaan ini dirumuskan ya dari fenomena fisis yang terjadi. Kenapa perkalian silang vektor ya? Karena yang diamati seperti ini. Tentu kalau kita hanya ingin melihat besarnya saja, ya ini jadi besarnya Q, berarti muatannya tidak dimasukkan dalam perhitungannya, jenis muatannya, apa positif atau negatif. Kemudian kali besarnya V, kali besarnya B, kali ya sudut di antara V dan B. Ini kalau kita ingin lihat besarnya medan magnet, besarnya gaya magnet. Oke ya. B di sini Q-nya muatan, kemudian V-nya kecepatan, kemudian apa? B-nya ini medan magnet ya. B ini B ini medan magnet. Satuannya apa medan magnet? Kalau dilihat ini ya, ini Newton dibagi Coulomb dibagi meter per detik. Ya kalau kita lihat satuannya, ya Newton bagi Coulomb meter per detik. Atau yang ini sama dengan Tesla. Tadi biasa dituliskan dengan simbol T. Jadi ya Tesla itu Newton bagi Coulomb per meter per detik. Tolong diingat ini medan magnet, muatannya Tesla. Sedangkan Q, V ya sudah tahu, F juga sudah tahu. F ini gaya magnet. Ini gaya magnet. Jadi sekarang kita punya dua ya, ada gaya listrik, ada gaya magnet. Gaya listrik dan gaya magnet. Kalau kita ingin menghitung berapa gaya magnet, ya kita gunakan persamaan yang pertama ini.
Ini tapi tolong diingat ini adalah perkalian vektor. Berarti kita perlu tahu dulu vektor V besar dan arahnya, kemudian vektor B besar dan arahnya. Perkalian vektor masih ingat ya semua ya? Eh, kemudian tapi biasanya di banyak kasus juga kita cukup tentukan besarnya saja, kemudian arahnya nanti kita cari kemudian. Di banyak kasus ini juga lebih mudah, tergantung kasusnya tentu saja. Nah, kalau misalnya yang kedua, opsi kedua yang kita ambil, kita hitung dulu besarnya, kemudian arahnya bagaimana? Arahnya kita tentukan dengan sebuah aturan yang ya Anda kenal sebagai aturan tangan kanan. Arahnya ini ditentukan oleh aturan tangan kanan. Aturan tangan kanan itu ya Anda lihat tangan kanan Anda, kemudian bentar saya cari gambar tangan. Nah, Anda bisa perhatikan tangan Anda ya, kemudian saya ambil gambar di internet ya. Ini gambar tangan kanannya. Jadi Anda lihat jempol ini sebagai sumbu Z, ini sumbu X, yang ini sumbu Y. Jadi kalau kita lihat ini ada 3 dimensi. Nah, yang sumbu Z itu adalah gaya, ya. Yang ini itu adalah gaya magnetnya. Kemudian yang sumbu X ini, yang ini adalah kecepatannya. Dari sini saya kecepatan. Nah, yang Y ini yang medan magnetnya. Jadi jempolnya menunjukkan gaya magnetnya. Kemudian telunjuk ini menunjukkan arah kecepatan dan arah dari pergerakan Q-nya. Kemudian yang ini, yang jari tengah ini menunjukkan medan magnetnya. Ini aturan tangan kanan. Tapi ada catatan di sini ya. Ini berlaku untuk muatan yang positif. Muatan yang positif. Kalau untuk muatan negatif, berlaku kebalikan dari ini. Jadi misalnya, saya kasih contoh, misalnya medan magnet itu, tanda silang ini menandakan bahwa medan magnetnya itu masuk menembus ke bidang gambar. Jadi kalau tanda silang seperti ini menyatakan medan magnetnya itu masuk menembus bidang gambar. Nah, kalau misalnya berarti kan arah B-nya ke dalam ya, ke dalam monitor atau kertas. Kemudian kalau di sini ada muatan positif, misalnya di sini ada muatan positif, kemana? Oh, misalnya dia sedang bergerak ke atas, itu kan V ke atas ya. Nah, kemana gaya magnetnya? Kemana? Ada yang tahu? Ke kiri bukan, Pak?
Ya, betul. Gaya magnetnya ke kiri. Kalau Anda perhatikan ya, tentu Anda tolong lihat tangan Anda masing-masing. Yang medan magnet itu ini, atau bisa, permukaan telapak tangannya. Berarti, eee, simpan permukaannya di layar, kemudian telunjuknya itu ke atas, berarti kan posisi tangan Anda sedang, eee, ya telunjuknya ke atas, kemudian yang ini, jempolnya ini berarti FB. Ini juga tolong dipahami ya, menggunakannya seperti apa. Nah, kalau muatannya positif, seperti itu yang terjadi. Tapi kalau muatannya negatif, misalnya ini medan magnetnya, kemudian di sini ada muatan tapi negatif, bergerak ke atas, maka yang terjadi itu arah gayanya itu kebalikannya. Jadi bukan ke kiri, tapi ke kanan. Gayanya itu ke kanan. Ini muatan negatif. Jadi tolong diingat aturan tangan kanannya. Yang ini tuh untuk muatan positif. Kalau muatan negatif, yang terjadi adalah kebalikannya. Arah gayanya kebalikan dari arah untuk yang positif. Oke ya, dari sini juga kita bisa lihat bahwa kalau ke bawah gaya magnet itu, F ini, gaya magnet yang bekerja pada sebuah muatan Q, yang bergerak dengan kecepatan V, dia dan muatan ini bergerak melewati medan magnet B, maka kita lihat bahwa semuanya ini akan saling tegak lurus. Jadi kalau Anda lihat F, V, dan B itu akan selalu tegak lurus. Dan ini tentu saja secara matematika sesuai dengan ya perkalian silang. Perkalian silang itu kan menghasilkan vektor yang tegak lurus terhadap V dan juga terhadap B. Yang ini adalah F. Tinggal dikalikan Q, ini jadi F. Jadi, ini juga tolong diingat ya, ini semuanya tegak lurus. Jadi kalau ada jawaban yang tadi, kemana gayanya? Gayanya menembus bidang gambar masuk atau gayanya ke bawah sini, itu tentu salah. Karena dia tidak tegak lurus terhadap V, tidak tegak lurus terhadap B. Dia harus tegak lurus terhadap V dan terhadap kecepatan dan medan. Berarti kan pilihannya hanya 2, kalau tidak ke kiri ya ke kanan. Tidak bisa ke atas, ke bawah, atau masuk ke dalam bidang atau keluar. Itu juga tolong diingat. Oke ya, ini aturan tangan kanan. Jadi kembali ke sini, kita, sedang bicara gaya magnet. Gaya magnet ini adalah, kalau didapat dari percobaan yang ini, besarnya itu adalah gaya magnet ini adalah Q, muatannya apa. Kalau Q yang atas, positif negatifnya dimasukkan ya, sama dengan ketika kita ingin menghitung gaya listrik dan menggunakan vektor untuk mendapatkan. Ini kan perkalian vektor antara V dan B. Tapi kita juga bisa menghitung besarnya saja dulu, seperti ini. Kemudian besarnya tentu besarnya Q, tanda positif negatifnya tidak dimasukkan, kali besarnya V, kali besarnya B, kali sin sudut di antara V dan B. Ini besarnya arahnya, kita gunakan aturan tangan kanan yang seperti tadi kita bahas. Oke ya. Kalau ini oke, saya akan, lihat, eee, mungkin contoh dari percobaan efek Hall. Efek Hall itu
Ya ini salah satu percobaan yang terkenal ya. Misalnya ini adalah sebuah batang logam yang di sini, eee, dia berada pada daerah di mana ada medan magnet. Katakanlah medan magnetnya masuk ke dalam bidang gambar, ini masuk. Jadi kita letakkan batang ini di daerah di mana ada medan magnet yang masuk ke dalam bidang gambar. Nah, kemudian sebenarnya batangnya tidak selebar ini, tapi saya ingin menggambarkan apa yang terjadi. Misalnya ini, D gitu lebarnya. Nah, pada batang ini kita aliri arus listrik. Ini dulu yang dipakai di percobaannya Kepler. Kita aliri arus listrik. Katakanlah, arahnya ke sini, I. Nah, kalau seperti ini, ada yang tahu gaya magnetnya kemana? Kita kan sekarang ada sebuah muatan bergerak dengan kecepatan v, kemudian ada medan magnet. Maka kita akan dapatkan gaya magnet. Menurut aturan tangan kanan, gaya magnetnya kemana? Ada yang tahu? Raihan ada Raihan? Raihan Karim? Ada, Pak. Oh, kemana gaya magnetnya? Arahnya ya? Kemana? Tahu nggak? Atau menurut Anda kemana gaya magnet arahnya? Kurang tahu, Pak. Coba pakai tangan kanannya, kemudian ya satu persatu dimasukkan. B-nya itu diwakili oleh jari tengah atau telapak kanan, berarti kan masuk ke dalam layar ya. Kemudian V-nya kemana, B-nya kemana. Oke, atau ada yang tahu? Umi, tahu nggak Umi? Masih ada Umi? Umi Solehah? Nggak ada? Fajrin, ada Fajrin? Ada, Pak. Kemana kira-kira? Ke kanan ya? Kanan. Kenapa ke kanan? Fajrin ke kanan. Oke. Ada yang punya pendapat lain? Makasih. David, ada David Syah? Hadir, Pak. Ke kanan, ke kiri? Atau Ke atas sebelah bawah? kanan, Pak. Ke kanan. Kenapa ke kanan? Tadi menurut aturan tangan kanannya mungkin. Ya, oke. Oke, jawabannya betul ke kanan. Karena kalau kita lihat, arus itu kan mengalir ke sini ya, ke bawah. Tolong diingat kalau arus mengalir, berarti yang bergerak itu adalah muatan negatif atau elektron. Muatan negatif yang bergerak ke arah yang berlawanan dengan arah arusnya. Ini yang kesepakatan yang kemarin. Arah arus itu sebetulnya berlawanan dengan arah gerak elektron. Kenapa dibuat berlawanan ya? Karena pengetahuan tentang elektron yang bergerak itu datang belakangan. Sebelum ditetapkan bahwa arah arus itu sesuai dengan arah medannya. Tapi
muatan negatif itu kan dia bergerak berlawanan dengan arah medan listriknya ya. Kalau ada muatan, kalau ini medan listrik, maka kalau di sini ada muatan negatif, maka dia akan bergerak berlawanan dengan arah medan listriknya. Kenapa berlawanan? Ini kemarin juga kita bahas. Medan itu dari positif ke negatif. Ini salah satu yang bisa kita lihat ya. Sedangkan ini muatan negatif. Maka negatif itu akan tolak-menolak dengan yang negatif, akan tarik-menarik dengan yang positif. Maka dia akan bergerak ke sana. Kita bisa lihat seperti itu untuk memudahkan. Nah, ini arus. Arus ini bergerak ke bawah. Maka artinya ada muatan negatif yang bergerak berlawanan dengan arah arus. Muatan negatif itu bergerak ke atas. Nah, kalau kita terapkan hukum atau aturan tangan kanan di sini, telunjuk kita adalah arah geraknya dengan kecepatan V, kemudian jari tengahnya atau telapak tangannya itu masuk ke dalam layar, maka gayanya itu adalah ke kanan, karena ini muatannya negatif. Kalau muatannya positif, gayanya ke kiri. Ini juga tolong diingat ya. Yang ini tuh berlaku untuk muatan yang positif. Kalau muatannya negatif, ya dia akan berlawanan. Seperti itu. Sebetulnya aturan tangan kanan juga bisa dimodifikasi ya. Bisa F-nya ini kita ganti dengan I, arus. Kalau ini kita ganti dengan arus, ya yang akan terjadi sama. Kalau kita lihat, kalau Anda gunakan tangan kanannya, telunjuk itu menunjukkan arah arus, berarti kan ke bawah tuh. Kemudian jari tangan jari tengahnya masuk ke dalam, berarti kan jempolnya akan mengarah ke kanan. Bisa juga seperti itu. Tapi secara umum yang default-nya itu V, jari telunjuk ini adalah V. Jari telunjuk ini kecepatan. Tapi kalau kita ganti dengan arus juga bisa saja. Dengan melihat bahwa arus itu muatan negatif itu bergerak berlawanan dengan arus. Oke ya, jadi yang telunjuk ini bisa V, bisa juga I. Kalau I ya sudah kalau kita terapkan di sini ya cocok. Oke ya, berarti dia akan ada gaya yang ke kanan. Nah sekarang kalau misalnya arus itu kan tentu muatannya enggak satu ya, muatannya banyak. Jadi ada banyak elektron yang bergerak ke atas ke sini. Dia menerima gaya magnet ke kanan. Semakin lama, jadi bentar, sebelum itu kalau kita lihat, maka si elektron ini akan ke sini, akan jadi ke pinggir sini. Karena dia ditarik oleh gaya ke kanan. Tadinya dia mau ke atas, tapi karena ditarik gaya ke kanan, maka dia akan ke pinggir. Maka kalau kita lihat, nanti di pinggir sisi kanan itu akan menumpuk banyak elektron. Jadi di sisi yang kanan sini, nanti akan menumpuk banyak elektron. Nah, di sini akan menumpuk banyak elektron, karena tadi ada gaya yang menarik elektronnya ke kanan, yaitu gaya magnet. Oke ya, di sini oke. Kalau ini di sini menumpuk banyak elektron, maka yang terjadi itu adalah di sebelah kanan kiri sini, muatannya akan lebih positif. Kenapa lebih positif? Ya, karena tadinya yang kanan dan kiri ini sama, tapi sekarang yang kanan itu akan lebih
negatif, maka yang kiri relatif terhadap yang kanan akan lebih positif. Maka di sini akan muncul sebelah kiri positif, sebelah kanan negatif. Adanya perbedaan muatan ini akan mengakibatkan muncul medan listrik. Jadi di sini akan muncul medan listrik yang arahnya ke kanan. Dari muatan positif ke muatan negatif. Ini muncul medan listrik. Di sini oke ya? Ini muncul medan listrik yang arahnya ke kanan. Nah, karena ada medan listrik, maka akan ada gaya listrik. Jadi elektron yang ini, dia akan menerima gaya listrik yang arahnya ke kiri. Kenapa ke kiri? Ya, tadi yang kita bahas. Bahwa kalau medan listriknya ke kanan, muatan elektron itu akan bergerak, akan menerima gaya listrik ke arah kebalikannya, ke kiri. Maka kalau dilihat di sini, misalnya saya fokus ke ini, elektron yang ini, kita bisa lihat bahwa elektron yang ini tuh akan menerima dua gaya. Satu gaya magnet ke kanan, satu gaya listrik ke kiri. Oke ya? Nah, ini akan terus terjadi sampai nanti gaya ke kanan dan yang ke kiri itu seimbang. Jadi nanti ada saat di mana gaya listriknya akan sama dengan gaya magnetnya. Sehingga elektronnya nanti akan tetap bergerak ke atas. Kalau kita lihat gaya listrik itu apa? Muatan dikalikan dengan medan. Muatan elektron ya, muatan elektron itu kadang ditulis QE, kadang ditulis E saja. Ini menandakan muatan elektron. Maka gaya listrik ini ya muatan kalikan dengan medan listriknya. Dan gaya magnetnya ya muatan kalikan gaya magnet itu kan V Q V cross B. Sekarang kita lihat P dan B-nya itu searah, maka dia sudutnya adalah searah. Tegak lurus ya, sudutnya 90, maka nilainya 1. Yang ini jadi ya hanya E kali V kali B. P ini ada istilah khusus VD, disebut dengan drift speed. Kalau dari persamaan ini kita dapatkan, ini muatannya bisa kita coret, maka kita dapatkan VD-nya itu adalah ya E dibagi B. Ini E-nya hilang. Oke ya. Jadi dari efek Hall ini kita dapatkan nilai kecepatan drift VD ini drift sebesar ini E dibagi B. Oke ya. Sebetulnya drift speed ini juga bisa yang satu sini PD ini juga adalah sama dengan J dibagi N kali E. J ini kalau Anda ingat sebelumnya, ini adalah arus J itu I dibagi A. Kita bahas di awal waktu itu. I dibagi A, ini adalah J. N ini adalah densitas dari muatan. Ini densitas muatan. Kemudian ya E ini muatan elektron. Untuk
untuk efek Hall ini kadang ditanyakan N, yang ditanyakan N, densitas dari muatannya. Maka kalau kita lihat di sini, N itu akan sama dengan, ya itu, I dibagi A bagi VD kali E. Dengan VD ini adalah E dibagi dengan B. Maka ini adalah I bagi E kali B. Kemudian ini A kali E kali E. Ya bisa juga seperti ini. Kalau yang ditanya densitas muatan, ini khusus untuk efek Hall ya. Maka kita bisa dapatkan dengan persamaan ini. Tapi yang penting itu di sini nilai P-nya, kecepatannya. Dalam sini bisa dipahami nggak? Oke ya. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya akan lanjutkan. Jadi sampai saat ini kita bicara medan magnet, gaya magnet, kemudian efek Hall. Ini efek Hall ini salah satu contoh fenomena yang melibatkan gaya magnet dan nanti bahkan muncul di sini gaya listrik. Di sini dari efek Hall kita bisa melihat bagaimana penerapan aturan tangan kanan. Kemudian bisa melihat apa yang terjadi kalau misalnya pada logam ini muncul efek Hall. Jadi nanti akan muncul gaya magnet, akan muncul juga gaya listrik. Akibat adanya tumpukan muatan positif dan negatif. Nah, sekarang contoh lainnya, misalnya ya partikel yang bergerak, yang berjalan pada medan magnet. Kalau kita punya medan magnet, kali ini medannya tanda titik ini menandakan medan magnet yang arahnya menuju kita. Ini ada B, dia arahnya menuju kita. Katakanlah ini wilayahnya luas di mana B bekerja. Nah, kalau ada muatan di sini, muatan sedang bergerak, misalnya ya bisa positif, bisa negatif. Saya ambil contoh yang negatif. B itu ada di bidang ini ya. Nah, katakanlah muatan ini bergerak ke atas dengan kecepatan V. Gaya magnetnya kemana? Ada yang tahu? Kanan, Pak. Kanan, kiri? Ada yang punya pendapat lain? Kalau kita terapkan aturan tangan kanan ya, B-nya itu kan keluar. Jari tengah Anda keluar, kemudian V-nya itu ke atas. Jempolnya menunjuk ke kanan, betul. Tapi ini ingat, muatannya negatif. Maka yang terjadi adalah kebalikannya. V-nya itu ke kiri. Bisa dipahami nggak? Ini tolong jangan tertukar ya. Ini muatan medan magnetnya menuju ke kita. Berarti kan jari tengahnya menuju ke kita. Kemudian jari telunjuk itu menunjukkan kecepatan, arah kecepatan ke atas. Maka jempol kita akan menunjuk ke kanan. Tapi karena ini muatannya negatif, maka gayanya itu kebalikannya. Gayanya akan ke kiri. Oke ya? Ini juga tolong nanti dilihat.
Nah, kalau seperti ini, maka kita bisa lihat ada awalnya dia bergerak ke atas, kemudian ada gaya yang menarik dia ke kiri. Maka dia akan bergeser lintasannya. Karena kita perlu lihat resultan dari arah ke atas dan ke kiri. Maka dia akan ada bergeser ke sini. Di sini yang terjadi sama. Dia akan ke sini kecepatannya, kemudian ada gaya magnet yang juga ke sini, tegak lurus ke sini. Maka dia akan bergeser lagi. Nah, akhirnya si muatan ini akan membentuk lintasan berupa sebuah lingkaran. Muatan, jadi ini poin penting ya. Jika ada sebuah muatan bergerak pada medan magnet, maka dia akan membentuk lintasan berupa lingkaran. Sebetulnya ini juga terjadi di sini. Cuma masalahnya ini tuh dibatasi oleh lebar kawat yang hanya kecil. Kalau dia lebar kawatnya sangat lebar, maka muatan ini ya akan membentuk lingkaran. Tapi karena lebar kawatnya tidak begitu lebar, dia hanya membentuk seperti ini dan menumpuk di ujung sini. Tapi kalau wilayah yang dilingkupi oleh medan magnet itu lebar, maka akan membentuk sebuah lingkaran. Jadi lintasannya ini berupa lingkaran. Lintasan dari muatan tersebut adalah sebuah lingkaran. Oke ya? Yang terjadi seperti itu. Kemudian kalau Anda ingat materi di semester 1 kemarin, ada yang dikatakan sebagai gaya apa? Sentripetal. Ini F, ini saya nggak akan menurunkannya karena sudah M kali A. Nah, ini besarnya ya, saya bicara besarnya. F itu vektor ya, tapi saya bicara besarnya. Nah, untuk gaya sentripetal di semester 1 kita bisa buktikan bahwa A ini sama dengan apa? Ada yang ingat? A sama dengan? Nggak ada yang ingat? Ya, betul. Makasih, salah. V kuadrat per R. Nah, ini ya sudah dibuktikan di semester 1. Gaya sentripetal ini gaya yang selalu mengarah ke tengah. Nah, gayanya ini tergantung sistemnya. Kalau sistem yang kita amati adalah ini bumi, kemudian di sini ada bulan. Bulan itu kan bergerak sebenarnya tidak benar-benar lingkaran ya. Tapi kalau kita anggap dia lingkaran, dia kan selalu bergerak ke sini. Ada gaya yang menarik dia ke tengah sehingga lintasannya berupa lingkaran atau ya elips. Nah, F-nya ini adalah gaya yang menarik dia ke tengah. Untuk kasus ini F-nya adalah gaya gravitasi. Kalau misalnya saya punya bola, saya ikat tali, kemudian saya putar, bola ini lintasannya akan berbentuk lingkaran. Dan gaya yang menarik dia ke tengah adalah tegangan tali. Maka tegangan tali ini adalah F ini. Gaya sentripetalnya itu adalah tegangan tali. Tergantung kasusnya apa. Nah, untuk kasus kita, F-nya itu adalah gaya magnet. Karena gaya magnet ini yang menarik dia ke tengah. Maka untuk kasus kita ini adalah gaya magnet. Jadi kita bisa gunakan konsep gaya sentripetal di sini. Di F, ini adalah sama dengan M V kuadrat dibagi R. Nah, F-nya ini sekarang adalah gaya magnet. Ini jadi saya tulis gaya magnet.
Gaya magnet itu, ini kita bicara besarnya. Gaya magnet itu ya Q, ya V kali B sama dengan M V kuadrat dibagi R. Dari sini kita bisa tahu berapa R-nya. Ini lingkaran, tapi kalau ditanyakan ini jari-jari lingkarannya itu berapa? Atau seberapa besar lingkaran ini akan terbentuk? Ya ini akan tergantung pada besar muatannya. Ini akan tergantung M masanya, kemudian V-nya. V ini kan bisa saya coret satu ya. Kemudian dibagi muatannya, dibagi medan magnetnya. Jadi kita bisa tahu berapa radiusnya. Radius dari lingkaran yang dibentuk oleh medan. Yang lingkaran yang dibentuk yang merupakan lintasan dari muatan yang bergerak pada medan magnet. Ini sama dengan masanya. Tentu ini massa dari muatannya ya. Elektron itu memiliki massa, kemudian kecepatannya, kemudian lajunya, kemudian besar muatannya dan medan magnetnya. Kita dapatkan berapa radius. Jadi kalau ada soal seperti ini ditanya radius, ya ini radius itu tergantung 4 hal ini. Tentu nanti bisa saja misalnya pernah muncul juga di ujian. Kalau di sini misalnya kotak ini wilayah yang ada medan magnetnya, bisa masuk, bisa keluar. Kemudian di sini pada jarak X misalnya dari ujung kanan, ini adalah muatan diketahui ada muatan yang sedang bergerak ke atas misalnya. Nah, kemudian ditanyakan itu lintasannya berbentuk seperti apa? Apakah akan membentuk lingkaran penuh atau misalnya tidak penuh, atau muatannya ini apakah akan menabrak dinding ini atau dia tidak menabrak dindingnya. Nah, kalau pertanyaan seperti itu, muatannya menabrak dinding atau enggak? Tentu kita perlu hitung dulu. Pertama, muatan ini kalau ada dalam medan magnet, default-nya akan membentuk lintasan berupa lingkaran. Dia akan membentuk lingkaran misalnya. Nah, tergantung radius lingkarannya itu apakah lebih besar atau lebih kecil dari jarak antara dia dengan dindingnya. Kalau radiusnya lebih kecil, maka dia tidak akan menabrak dindingnya. Dia akan membentuk lingkaran. Tapi kalau radiusnya lebih besar, maka dia akan menabrak dindingnya. Nah, dulu juga pernah ada soal seperti itu. Jadi tolong dilihat. Oke ya. Sebetulnya kalau kita bicara ini, berarti kan lintasan dari muatan ini akan terus berupa lingkaran. Muatannya akan terus berputar seperti ini. Berputar terus di sini. Nah, biasanya juga akan ditanyakan periode misalnya. Periodenya. Periode tahu ya? Waktu yang dibutuhkan untuk membentuk sebuah lingkaran. Tentu dengan logika saja Anda bisa tahu. Waktu itu adalah jarak dibagi, jaraknya itu adalah keliling lingkaran 2VR dibagi dengan kecepatan. Kecepatan itu jarak dibagi waktu. Kalau Anda ingin tahu waktu, ya waktu itu jarak bagi kecepatan. Di sini jaraknya ya keliling lingkarannya. 2VR ini kan keliling lingkarannya. Dibagi dengan kecepatan. Maka didapatkan periodenya. Tentu kalau ada periode ada frekuensi yang ada 1/T. Bisa juga ditanyakan seperti itu. Atau mungkin frekuensi sudut yang adalah 2V kali F.
Ini juga bisa. Tentu R yang di sini perlu kita ubah ke R yang sini ya. Misalnya ini jadi 2V kali M V dibagi ini V Q B. Maka kecepatannya bisa kita hilangkan. Ini jadi 2Vm dibagi Q dibagi B. Ya demikian seterusnya. Oke ya. Ini kalau ada muatan bergerak pada sebuah daerah di mana daerah tersebut dikenai medan magnet. Dia akan membentuk lintasan berupa lingkaran. Kita bisa cari berapa jari-jarinya, bisa cari periodenya, frekuensinya atau frekuensi sudutnya. Oke ya, ini tadi contoh penerapan gaya magnet. Gaya magnet itu akan ada kalau ada sebuah muatan yang sedang bergerak di dalam pengaruh medan magnet. Maka akan muncul gaya magnet. Contohnya ini efek Hall, kemudian kita lihat kasus sebuah partikel bermuatan yang berada pada medan magnet. Kemudian bisa lagi contohnya itu gaya magnet pada kawat misalnya. Yang kawatnya itu dialiri oleh arus listrik. Hampir mirip dengan yang tadi. Kalau efek Hall itu kita lihat apa yang terjadi di dalamnya. Ini katakanlah bukan kawat tapi ya logam yang lebar. Kalau kawat itu kan kita anggap dia lebarnya itu sangat tipis dibandingkan dengan panjangnya. Makanya digambarkan hanya sebagai garis saja. Misalnya kita lihat gaya magnet pada kawat kawat bermuatan atau kawat yang dialiri oleh arus listrik. Misalnya saya punya ini gambar seperti ini menandakan bahwa dia difikskan ya. Difix itu di posisinya tidak berubah. Misalnya saya punya kawat ini yang atas bawahnya ini dipatenkan, artinya posisinya dijaga tetap di situ. Mungkin dipaku atau ya dan sebagainya. Kalau di sini ada medan magnet, misalnya ada sebagian daerahnya itu memiliki atau dipengaruhi medan magnet. Misalnya medan magnetnya ini keluar menuju ke kita, medan magnetnya. Kalau kawat ini tidak dialiri oleh arus listrik, misalnya I sama dengan 0, ya sudah keadaannya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita lihat kawat ini kemudian dialiri oleh arus listrik, misalnya arus listriknya ke atas gitu ya, dan dia tidak 0, maka apa yang terjadi? Maka di sini arus listrik itu kan muatan ya, ada muatan yang bergerak. Muatan tersebut akan dikenai oleh gaya magnet. Karena muatan bergerak pada daerah di mana ada medan magnetnya, maka muatan tersebut akan mengalami gaya magnet. Di kasus ini gaya magnetnya kemana? Ada yang tahu? Kemana?
Kiri, Pak. Ke kiri. Ada pendapat lain? Ke kanan, Pak. Ke kanan. Ya, kalau nggak ke kiri, ke kanan. Kalau Anda menjawabnya kiri atau kanan, itu sudah oke lah ya. Karena ini kan selalu tegak lurus ya. Berarti pilihannya kalau nggak kiri, kanan. Nggak mungkin atas, bawah, atau masuk dan keluar. Berarti ya sudah oke. Tinggal ya benar atau tidaknya ke kiri dan ke kanan. Kalau kita gunakan aturan tangan kanan, tadi yang di atas ini, kita bisa ganti telunjuknya menjadi I kalau mau pakai yang ini, atau tetap V juga bisa. Sama saja hasilnya. Kalau misalnya kita ganti telunjuknya itu menjadi I, dan itu lebih mudah untuk kasus ini, berarti kan telunjuknya ke atas, medan magnetnya keluar, berarti jari kanan, jari tengahnya menunjuk Anda, kemudian jempolnya akan menunjuk ke kanan. Maka medan magnetnya, gaya magnetnya ke kanan. Tapi kalau Anda mau ganti telunjuknya menjadi V, kecepatan V, ya berarti di sini ada elektron yang bergerak ke bawah. Elektron bergerak ke bawah. Ini V ya. Elektron bergerak ke bawah, berarti telunjuknya ke bawah. Medan jari tengahnya menunjuk ke Anda. Berarti jempolnya kan akan ke kiri. Karena ini muatan negatif, maka gaya yang terjadi itu kebalikannya, berarti ke kanan. Maka gayanya itu akan ke kanan. Maka si kawat ini akan menerima gaya, sebenarnya muatannya akan menerima gaya ke kanan. Oke ya. Nah, karena ini kawat, maka yang terjadi itu ya kawatnya akan tertarik seperti ini. Karena ujung atas dan bawahnya dibuat paten, maka posisinya yang tadinya lurus, dia akan ya bukan seakan-akan, akan tertarik seperti ini. Karena ada gaya yang menarik dia ke kanan. Demikian juga kalau arah arusnya kita baliknya. Tentu yang terjadi sebaliknya. Kalau ini kita balik, kalau arah arusnya kita balik ke bawah sekarang, kalau I-nya ke bawah, ya gaya magnetnya akan ke kiri. Maka kawat ini akan tertarik ke kiri, jadi seperti ini. Ini FB. Ya, bisa dipahami? Kalau kita lihat, di sini kan ada arus ya. Arus itu kalau Anda ingat adalah banyaknya muatan persatuan waktu. Muatan yang bergerak persatuan waktu. Di sini Q itu adalah ya I kali T waktu. Waktu itu adalah sama dengan ya kecepatan itu meter per detik. Kalau mau waktu itu ya jarak. Katakanlah ini panjangnya L ya, panjang kawatnya L. L dibagi dengan V. Kecepatan gerak elektronnya. Atau ya drive speed ya, VD. Oke ya, maka di sini F besarnya ini sama dengan ya Q tadi, ini besarnya Q kali V, ya ini VD kali B sin theta, sin V.
Nah, key-nya bisa kita ganti menjadi ini. Kenapa ya? Karena kita ingin memasukkan arusnya di situ. Kita bisa ganti key-nya menjadi I. Berarti ini I kali L bagi VD. Ini adalah key-nya. Ini adalah key-nya. Dikali VD kali B kali sudutnya. Maka V-nya bisa kita hilangkan. Akhirnya kita hanya dapatkan V itu jadi ya I kali L kali B kali sin. Ini besarnya. Maka kita bisa menuliskan juga, menghubungkan antara arus listrik dengan gaya. Karena arus juga adalah muatan yang bergerak. Arus ini kan muatan yang bergerak. Jadi persamaan aslinya yang tadi mengandung Q, kita bisa ganti menjadi I. I itu arus yang adalah muatan yang bergerak. Ini tentu kalau mau ditulis mengandung arah, FB, vektor, ini adalah I L cross B. Oke, jadi kita dapatkan persamaan ini. Kalau kita lihat kasus di mana kawat dialiri oleh arus listrik dan kawatnya ada pada pengaruh medan magnet. Ini kawat dialiri arus listrik dan kawatnya dipengaruhi atau di bawah pengaruh medan magnet. Maka kita dapatkan gaya magnetnya itu adalah I kali L cross B. Atau I besarnya I kali L kali B kali sin sudut antara itu. Tapi biasanya sudutnya 90 untuk kasus ini. Jadi ya 91. Kalau Anda lihat ini kan sudut antara medan magnet dengan L itu panjang yang searah dengan pergerakan muatannya. Kalau kita lihat medan magnetnya keluar misalnya, ya kalau kawatnya simpan seperti ini, ya sudutnya jadi 90. Oke ya. Jadi sampai sini kita melihat ada 3 kasus. Yang pertama yang ini, efek Hall, kemudian partikel pada medan magnet, lintasannya berupa lingkaran. Kemudian kalau kita lihat ada kawat yang dialiri oleh arus listrik. Di sini kita bisa dapatkan persamaan turunannya yang melibatkan I. Jadi F itu adalah I kali L kali B kali sin sudut di antaranya. Sampai sini oke? Oke. Oke, tadi 3 kasus. Sekarang saya lanjutkan. Bentar. Rayhan, Karim, ada? Ada, Pak. Nah, oke nggak? Paham nggak? Ya masih ini sih, Pak, kalau misalnya tadi nentuin arah gayanya tuh telapak tangannya tuh ngadep ke layar apa ke luar layar? Yang kasus ini, yang kawat ini. Iya. Kalau kawat ini, telapak tangan itu kan menandakan arah medan magnetnya ya, B-nya. Di sini tanda titik ini menandakan medan magnetnya itu keluar dari layar menuju ke kita. Berarti telapak tangannya itu menuju ke kita. Telapak tangan atau apa? Jari
telunjuk itu menuju ke kita, kemudian arusnya itu ke atas, berarti jari tengahnya ke atas ya, maka jempolnya itu kan akan ke kanan. Berarti gaya magnetnya ke kanan. Begitu? Berarti telunjuk yang ke arah kita ya, Pak? Telunjuk ke arah kita, betul, menandakan medan magnetnya. Kemudian jari tengahnya ke atas, menandakan arus listriknya. Maka jempolnya akan ke kanan, menandakan gaya magnetnya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama. Kalau kita mau, untuk kasus ini sih, ya sebenarnya terserah Anda ya, tapi akan lebih mudah kalau kita gunakan I, bukan V. Yang ini nih, yang I itu. Berarti jari tengahnya, telunjuknya, bentar. Telunjuknya itu menandakan I-nya, kemudian jari tengahnya menandakan medan magnet. Bisa gunakan jari tengah atau telapak tangan ya, sama saja. Kemudian jempolnya menandakan gaya magnet. Ya kalau ada arus-arus, mending pakai yang itu. Tapi kalau mau Anda lihat jari tengahnya telunjuknya sebagai V juga bisa. Tapi ingat bahwa I itu adalah elektron yang bergerak ke arah kebalikan. Oke ya. Oke, ini tiga kasus yang kita lihat. Bentar. Ada satu lagi kasus. Kalau ini kawatnya cuma satu seperti ini. Sekarang kawatnya itu bentar, saya tulis. Dibentuk seperti ini. Jadi kotak ya. Bentar. Kemudian di tengah kawatnya jadi seperti ini. Kemudian ini diletakkan pada magnet kutub utara, magnet kutub selatan. Jadi ada medan magnet yang mengalir. Ada medan magnet yang arahnya ke sini. Mengenai kawat tersebut. Ini medan magnet B. Nah, kawat yang ini dialiri oleh arus. Berarti kan ada muatan yang bergerak. Kalau ada muatan bergerak, dan dia bergeraknya itu di bawah pengaruh medan magnet, maka akan ada gaya magnet. Katakanlah ada seperti ininya ya. Kalau katakanlah arusnya kemana? Ke sini misalnya. Ya, Anda boleh bolak-balik ya, terserah. Misal arusnya ke sini. Maka apa yang terjadi? Ya tadi, kalau ada muatan yang bergerak dengan kecepatan V, kemudian dia ada di bawah pengaruh medan magnet, maka akan ada gaya magnet. Artinya, kawat yang kotak ini, dia akan menerima gaya magnet. Di sini kalau kita lihat, kalau kawatnya cuma satu ya kita bisa tentukan. Kalau 4, ini kan ada 4 potongan. Bentar, saya anggap ini potongan pertama, ini potongan kedua, ketiga, keempat. Jadi kalau digambar dari atas, ini 1, 2, 3, 4. Nah, kita lihat di sini. Keempat potongan ini akan menerima gaya magnet. Potongan yang pertama, yang ini, gaya magnetnya kemana? Muhammad Bintang, ada? Masih ada Muhammad Bintang? Hadir, Pak.
Ya, gaya magnetnya kemana? Di kawat yang pertama. Kemana? Gunakan tangan kanannya, aturan tangan kanan. B-nya, B itu arah medan magnet, ditandai atau diwakili oleh jari tengah atau telapak tangan, berarti kan dia ke kanan ya, B-nya. Kemudian I-nya, arusnya itu ditandai oleh telunjuk, maka jempolnya kemana? Udah nemu? Ke kiri, Pak. Ke kiri, yakin? Oke, oke, makasih. Kalau yang lain ada? Atas, Pak. Ya, pilihannya itu atas atau bawah. Karena kalau kiri kanan, dia kan searah atau berlawanan arah dengan B. Dan kita tahu aturan tangan kanan itu selalu tegak lurus semuanya. F ini akan tegak lurus terhadap B dan V atau I. Demikian semuanya. B ini akan tegak lurus terhadap V, kecepatan, dan gaya. Jadi tidak ada yang searah. Tidak ada yang searah dengan B, tidak ada yang searah dengan arus. Jadi di sini opsinya hanya atas atau bawah. Oke ya? Muhammad Bintang, oke? Baik, Pak. Oke. Jadi opsinya tadi hanya atas atau bawah, karena semuanya tegak lurus. Nah untuk kasus kita tadi, B-nya itu diwakili telapak tangan menghadap ke kanan, kemudian I-nya itu menghadap menuju kita, diwakili oleh telunjuk, kemudian kalau dilihat B-nya itu akan ke atas, jempol kita akan ke atas. Maka di sini kita akan dapatkan gaya magnet, saya kasih angka 1 ya, yang ke atas. Oke ya. Di kawat 2, potongan kawat 2, ada gaya magnet ke mana? Asfahanifah, Safitri, masih ada? Asfahanifah, masih ada? Gayanya kemana? Nggak ada? Oke. Ila Fadilah, ada? Iya, Pak. Gayanya kemana? Di potongan kawat yang kedua? Ke kiri, Pak. Ke kiri. Kalau ke kiri, searah dengan I dong. I-nya kan ke sini. Iya, Pak. Oke. Yang lain ada? Mau ngasih pendapat? Bawah. Bawah? Oke. Ada lagi yang lain? Ruth Maizona? Ada? Masih hadir di sini? Atas bukan, Pak. Atas. Oke. Oke, kita lihat ya. Kalau kita lihat di sini, apa tadi? Kita gunakan aturan tangan kanannya ya.
F itu kalau kita lihat telapak tangan atau jari tengah, dia kan akan ke kanan karena arah medannya ke kanan. Kemudian kalau kita lihat I-nya, telunjuk kita, maka dia akan ke kiri. Gitu ya. Nah, Anda bisa lihat di sini. Ntar saya hapus dulu ininya. Medannya ke sana. Tapi I-nya ke sini. Dia kan tidak tegak lurus ya. Dia di arah yang sama, walaupun dia berlawanan arah. B-nya ke sana, I-nya ke sini. Artinya apa? Artinya, kalau saya tulis rumus gayanya, saya ambil yang atas ini, yang ini. F itu ILB. Sin. Ini adalah sin, sudutnya ini tidak 90. Sudutnya ini adalah 180. Dan sin 180 itu adalah berapa? Sin 180 itu adalah 0. Maka gayanya adalah sama dengan 0. Jadi gaya magnet untuk kawat yang kedua, potongan kawat kedua adalah 0. Kenapa 0? Ya karena ini I-nya dia searah atau berlawanan arah dengan B. Harusnya kan tadi I, F, dan B itu selalu tegak lurus. Kalau ini selalu tegak lurus, ada nilainya. Tapi kalau kita lihat di sini, I dan B-nya itu B ke sana, I ke sana, searah. Kalau ada salah satu yang searah atau berlawanan arah, maka dia akan membentuk sudut 180 atau sudutnya 0. Dan itu akan menghasilkan sinus yang nilainya sama dengan 0. Dan artinya tidak ada gaya magnet yang bekerja. Maka untuk kasus ini, yang B ini tidak ada gaya magnet di situ. Tentu sama dengan yang potongan kawat keempat. Karena B-nya ke kanan, kemudian I-nya juga ke kanan. Berarti sudut antara I dan B ini adalah 0 karena searah. Dan sinus 0 itu adalah sama dengan 0. Maka untuk potongan kawat 2 dan 4 tidak ada gaya. Jadi untuk F1, FB2 sama dengan FB4 sama dengan 0. Gayanya 0. Jadi yang ada gaya hanya yang FB1 dan FB2 dan FB3. Yang 3 ini kalau kita lihat, kalau kita gunakan aturan tangan kanan, maka gayanya akan ke bawah. Nah, berarti apa yang terjadi di sini? Kita bisa lihat di sisi kiri, potongan kawat 1 gaya ke atas, potongan kawat 2 dan 4, 0, tidak ada gaya. Potongan kawat ketiga, gayanya ke bawah. Maka dia akan berputar. Ini yang biasa dijadikan prinsip untuk banyak mesin ya. Oke. Oke ya. Jadi kalau ada sistem seperti ini, dan sekali lagi ini dijadikan banyak prinsip untuk menggerakkan sebuah mesin, kita aliri arus listrik pada kawat di mana ada medan magnet yang bekerja. Maka dia akan bergerak, akan berputar. Tentu ini kawatnya juga tidak satu ya. Kita bisa buat kawatnya itu banyak. Kalau kita lihat yang satu ini, biasanya kan kalau mesin atau ada yang namanya torsi. Atau ini torsi pada loop. Semoga nggak lupa juga ya. Di semester 1 kita bicara torsi.
Maka torsi ini, kalau kita lihat torsi sistemnya, ada torsi 1 plus torsi yang ketiga. Yang 2 dan 4 dia tidak berputar. Jadi tidak, jadi torsinya 0. Torsi itu, masih ingat ya, ini vektor R kali P. F-nya ini gaya magnetnya. R-nya itu adalah jarak terhadap sumbu putarnya. Di sini sumbu putarnya adalah ya ini bagian tengah sini. Karena di tengah sini kan pusat perputarannya kan bagian tengah sini. Kalau yang ini katakanlah panjangnya B, yang ini panjangnya A, maka jarak dari F terhadap sumbu putar ini adalah A/2. Semoga Anda masih ingat pelajaran semester 1 kemarin ya. Ini A/2. R yang ini jarak dari gaya ke sumbu putarnya. Maka torsi yang pertama ini adalah B/2. Bukan A/2. Ini B ya, jarak B. Dikali dengan F. F itu apa? Ya, F itu tadi I kali L kali B. Kali sin ini ya. Tapi kan sinnya sin 90. Atau saya tulis. I kali L. L-nya ini panjangnya. Panjang di mana arus ini mengalir. Berarti ini adalah A kecil. A kali B kali sin theta. Yang torsi ketiga juga sama. B/2 kali I kali B kali A kali sin theta. Karena dia searah ya, torsinya. Maka ini kalau digabungkan ya, kita punya I B/2 plus B/2 jadi B kali A kali medan kali sin theta. Maka torsi totalnya untuk sistem ini ya ini. Sekali lagi ini kalau kawatnya 1. Kalau ada N buah kawat atau biasa kita sebut lilitan, maka ya tinggal N dikalikan torsi totalnya. Ini jadi N I kali A kali B sin theta. Nah, kalau kita lihat di sini A kali B ini adalah luas. Ini kan lebarnya tadi, panjangnya A, lebarnya B. Nah, perumusan ini juga berlaku secara umum. Berarti ini saya tulis N I kali A kali B sin theta. Ini adalah torsi totalnya. Nah, tadi perumusan ini tuh umum termasuk A-nya ini. Jadi kalau sistem kita misalnya bukan tapi lingkaran, jadi kawatnya itu kalau di sini membentuk kotak ya. Tapi kalau di sini kita ganti kawatnya lingkaran seperti ini, maka perumusan yang diberi kotak ini juga berlaku. Tinggal kita ganti A-nya. A-nya tadinya untuk kotak, jadi A-nya untuk lingkaran. Jadi kalau untuk lingkaran, saya ini tuh jadi NI, tinggal luas lingkaran itu PR kuadrat kali B sin theta. Jadi perumusan yang kita dapat ini bisa berlaku umum untuk geometri apa saja. Oke ya. Nah, yang ini juga, maksudnya yang ini ada istilah khususnya.
Ini dikenal dengan nama magnetic moment dipole. Magnetic atau dipole. Moment dipole kembali. Moment dipole. Dan diberi tanda khusus. Ini adalah N kali I kali A. Yang ini ya. Ya dinamakan seperti itu. Maka persamaan itu bisa kita sederhanakan menjadi magnetic moment dipole-nya kali B kali sin theta. Yang ini adalah perkalian silang untuk vektor magnetic moment dipole kali B. Dan ini perumusan yang lebih umum lagi. Yang kita dapat dari atas. Jadi tadinya kita dapat untuk kasus khusus seperti ini, tapi ini ternyata berlaku umum. Pertama A-nya ini berlaku umum. Bisa untuk geometri kotak atau misalnya contohnya lingkaran. Kemudian yang N kali I kali A, NIA ini, juga ada istilah khususnya, yaitu magnetic moment dipole. Maka persamaan torsi di sini bisa dituliskan dengan lebih umum, yaitu perkalian silang magnetic moment dipole dengan medan magnet, perkalian silang dua ini. Oke ya. Kalau Anda masih bentar, atau yang ini ada satu poin lagi. Ada energi magnetik moment dipole yang bekerja pada sebuah medan magnet, misalnya U, tergantung sudut, minus titik B. Kalau usaha, ya seperti definisi usaha pada umumnya, ini delta U, UF min UI. Sebetulnya umumnya sampai kotak sini. Ini, tapi kalau kita bicara pergerakan, ada yang disebut sebagai energi, ada yang disebut sebagai usaha. Usaha itu selisih dari energinya, sedangkan energi sendiri di sini adalah perkalian titik minus magnetic moment dipole dikalikan dengan B. Kenapa ada minusnya? Ini sama dengan ketika kita bicara energi potensial ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oh, waktunya sudah habis ya. Oke, kita belajar tentang medan magnet. Pertama ada 3 ciri medan magnet. Ada 3 ciri magnet. Magnet itu selalu berpasangan antara kutub utara dan selatan. Dia tidak pernah sendirian, seperti halnya muatan listrik yang bisa hanya muatan positif saja dan muatan negatif saja. Yang kedua, magnet itu kutub yang searah, yang kutub yang sama, tolak kutub yang berbeda, tarik-menarik. Kemudian arah medan magnetnya dari utara ke selatan. Kita dapatkan persamaan gaya magnet seperti ini. Ini dapat dari melihat atau percobaan yang dijelaskan tadi. Kita bisa dapatkan langsung vektor medan magnetnya seperti ini, atau kita bisa hitung besarnya dulu, kemudian arahnya kita tentukan dengan aturan tangan kanan. Ini juga aturannya, tolong dipahami. V ini bisa kecepatan, vektor kecepatan, tapi bisa juga kita ganti menjadi arus.
sama saja. Ini aturan yang ini khusus untuk muatan positif. Kalau negatif, gayanya akan berlawanan dengan aturan ini. Tapi kalau ini kita ganti, ya sudah oke. Jadi tidak melihat lagi muatan positif atau negatif, hanya melihat arah arusnya kemana. Kemudian ada beberapa pengaplikasian di efek Hall, didapatkan ini drift speed, kemudian lintasan partikel yang bergerak pada medan magnet seperti ini, lingkaran. Karena lingkaran, maka gaya sentripetal, konsep gaya sentripetal berlaku di sini. Bisa cari radius, periode, frekuensi, dan seterusnya. Kemudian kalau muatannya mengalir pada sebuah kawat, misalnya muatan yang mengalir itu elektron, berarti ada arus listrik, maka yang terjadi seperti ini. Kita bisa buat persamaan turunannya. Yang tadinya di sini Q, kita ubah menjadi I. Karena I itu muatan yang bergerak. Kemudian satu lagi terkait dengan pengaplikasian pada kawat yang kita ini. Nanti karena dia berputar, maka ya yang dibahas adalah torsi. Torsinya itu adalah ini. Oke ya? Ada yang mau didiskusikan dulu sebelum saya tutup? Oke, kalau tidak ada, pertemuan hari ini akan saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.